Halo kalian, assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Okezen. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Di video kali ini aku bakal bahas pengkhianatan sahabat sekaligus kasus tragis yang dialami sama seorang perempuan yang bernama Skylar. Jadi pada malam hari itu tepatnya tanggal 6 Juli tahun 2012, ada seorang gadis muda yang bernama Skylar, umurnya 16 tahun. Dia tuh dikabarkan menghilang dari rumahnya di kota Star City, itu negara bagian West Virginia di Amerika Serikat. Misteri menghilangnya sang gadis ini itu ternyata merupakan babak awal mulanya tragedi yang terjadi di kota kecil itu. Apalagi setelah dianya ditemukan dalam kondisi yang udah nggak bernyawa lagi, dan ternyata pelakunya adalah orang terdekatnya yang paling dia percayai. Bahkan alasan kenapa kejadian ini bisa terjadi itu benar-benar karena hal sepele dan bisa dibilang kayak nggak masuk di akal gitu. Dan kasus ini bisa jadi kayak sebagai pengingat kita bahwa orang terdekat kita bisa jadi itu adalah musuh kita sendiri gitu. Selengkapnya kalian bisa nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat nonton. Jadi Skylar ini adalah seorang gadis yang lahir pada tahun 1996, dan dia ini sama kayak gadis pada umumnya yang hobinya ke mall, jalan-jalan, hangout bareng temen. Ya pokoknya wajar-wajar aja sih, kayak orang-orang pada umumnya. Tapi pada tanggal 6 Juli tahun 2012 ada kejadian naas yang menimpa hidup si gadis ini. Nah hari itu sebenarnya terlihat sangat-sangat biasa dan gak ada hal yang mengganjal apapun. Nah perlu kalian ketahuin lagi nih si Skylar ini, dia tuh pulang sekolah gak langsung ke rumah, gak langsung main-main, enggak. Dia langsung kerja. Ya dia adalah seorang perempuan pekerja paruh waktu pada saat itu di sebuah kedai restoran cepat saji yang bernama Wendy. Setelah dia selesai kerja paruh waktu nih, dia pulang ke rumah, dia langsung masuk kamar dan itu diketahui sendiri sama orang tua dari si gadis ini. Malam itu, satu rumah itu udah tidur terlelap. Besok paginya orang tuanya bangun, dia ngerasa kok si Skylar ini belum ada keluar kamar nih. Akhirnya orang tuanya masuklah ke kamarnya buat ngecek dia, tapi naasnya si Skylar ini nggak ada di dalam kamar dia. Dan bahkan ya jendelanya itu kebuka gitu aja. Jadi seakan-akan kayak dia kabur lewat jendela. Tapi apakah yang terjadi? Apakah si Skylar ini memang kabur dari rumahnya atau jangan-jangan dia diculik gitu? Dan akhirnya setelah dicek lewat CCTV rumahnya, akhirnya sebuah bukti itu terkuak kalau si cewek ini, CCTV itu menangkap pergerakan si cewek ini yang lagi keluar dari rumahnya sendiri. Dan itu terjadi kurang lebih jam 12.30 malam atau sekitar jam setengah satuan lah. Kemudian masuklah si Skylar ini ke dalam sebuah mobil. Dan dari situ juga setelah lihat rekaman CCTV itu, orang tuanya si Skylar ini beranggapan kalau si Skylar ini pergi itu kemungkinan atas kemauannya atau kehendak dia sendiri. Tapi pertanyaan lain muncul nih, apa alasan si Skylar ini kabur dari rumahnya? Yang anehnya lagi, si Skylar ini ternyata nggak ngebawa charge handphonenya sendiri. Dan itu menjadi bukti atau pendapat dari orang tuanya, barangkali si Skylar ini nggak akan pergi lama. Terus muncul lagi nih pertanyaan lain. Karena tidak adanya kejelasan nih akhirnya polisi menganggap bahwa ini adalah kasus biasa, kasus remaja SMA yang labil pada umumnya yang kabur dari rumah. Toh usia remaja ya kan, itu adalah masa-masa yang kayak lagi nyari jati dirinya sendiri gitu.
Tapi orang tua dari si gadis ini itu sama sekali nggak setuju dengan apa yang dikatakan sama pihak kepolisian. Mereka ini tetap mengelak perkataan polisi bahwasanya putrinya ini sengaja kabur. Apalagi keluarga mereka ini termasuk keluarga yang harmonis, yang nggak ada masalah apapun, yang nggak ngejadikan alasan lah buat si Skylar ini kabur dari rumahnya. Orang tua Skylar ini akhirnya tetap berusaha nemuin putri mereka yang hilang ini apapun caranya. Mereka berdua ini, orang tuanya si Skylar ini mulai menyebar poster orang hilang, yang dimana poster itu ya wajah anaknya sendiri serta nama dan ciri-cirinya. Dan beruntungnya lagi ada teman-teman Skylar yang ngebantu itu. Salah satunya adalah dua sahabat terdekatnya si Skylar ini yang bernama Rahel dan Sheila. Tapi lama-kelamaan kasus menghilangnya Skylar ini itu pun mulai terkuak. Karena kalian tahu sendiri kan, sebaik-baiknya bangkai itu disimpan pasti bakal tercium juga. Kalian ingat yang aku bilang tadi bahwasanya orang tuanya itu punya rekaman CCTV yang dimana isinya anaknya kabur dari jendela dan masuk ke dalam mobil. Setelah diselidiki, ternyata mobil itu adalah punya salah satu sahabatnya si Skylar ini. Mobil itu ternyata milik si Sheila. Tapi ketika polisi nih mulai menindaklanjuti dan menginterogasi si Sheila ini, dia cuma ngejawab dan ngasih tahu polisi bahwa dia memang betul keluar sama si Skylar pada malam itu. Dan si Sheila ini bilang sama polisi bahwasanya, "Pak, saya sudah mengantarkan si Skylar pada malam itu juga di dekat rumahnya." Nah, itulah kala terakhir menurut kesaksiannya si Sheila ini bahwasanya hari itu adalah hari terakhir dia bertemu sama Skylar. Tapi ya kan, yang namanya polisi ini kan gak sekali dua kali doang nangani kasus-kasus yang kayak gini. Dari situ polisi nggak langsung percaya gitu aja sama perkataan si Sheila ini. Dari perilaku si Sheila ini yang bisa dibilang cukup mencurigakan ya kan, itu ngebuat polisi ini makin gencar buat nginterogasi teman-temannya si Skylar. Nggak hanya itu aja, tapi FBI pun turun tangan untuk ngatasi kasus yang udah terjadi ini. Mengingat kasus menghilangnya seorang gadis remaja yang di bawah umur hilang, itu benar-benar ngebuat mereka ini harus benar-benar ikut campur. Karena apa? Kalau yang hilang orang yang dewasa kemungkinan bisa membela dirinya sendiri gitu. Tapi kalau anak yang di bawah umur kemungkinan kecil bisa ngebela dirinya sendiri, bahkan sama sekali nggak bisa. Nah, akhirnya gebrakan dalam proses investigasi itu pun muncul ketika seorang perempuan yang bernama Rahel, dia adalah sahabatnya si Skylar juga. Tiba-tiba dia itu ngaku kalau dia itulah sang pelaku yang udah menghabisi Skylar. Gak hanya itu sahabatnya yang bernama Sheila tadi itu pun juga ikut turut ngebantu dia. Dan pada akhirnya pada bulan Maret tahun 2013, Skylar ini berhasil ditemukan tapi dalam kondisi yang udah tiada, udah gak bernyawa lagi. Itu ditemukan di negara bagian Pennsylvania, kurang lebih itu sekitar 30 meter dari rumah orang tuanya. Dan itu menutup babak pamungkas kasus menghilangnya gadis remaja itu. Pengakuan ini itu tentu mencengangkan untuk kedua orang tuanya si Skylar, pastinya gitu kan. Karena apa? Ya karena itu Rahel sama Sheila emang sahabat baiknya dari Skylar. Rasanya kayak gak mungkin dia pelakunya gitu. Bahkan yang paling gak disangka-sangka, dua sahabatnya ini juga sempat ngebantu buat nyari si Skylar yang dikabarkan sudah hilang tadi. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Ternyata pada malam kejadian nih, dua sahabat dari Skylar ini yaitu si Sheila sama si Rahel mereka menghubungi si Skylar dan ngajak dia buat keluar dari rumahnya dengan cara menyelinap, jangan bilang sama orang tuanya, dengan maksud mereka ini buat nongkrong bareng-bareng pada jam malam itu. Awalnya si Skylar ini sudah nolak, karena kalian tahu sendiri kan itu udah tengah malam kali, udah jam tidurnya orang-orang gitu. Tapi karena dia dipaksa, akhirnya dia mau. Di jam 12.30 itulah dia ini keluar. Sesuai dengan yang di CCTV nih, si Skylar pun keluar dari rumahnya lewat jendela dan menghampiri mobil dari sahabatnya itu.
Mereka bertiga ini mereka tuh berkendara sampai ke perbatasan negara bagian Pennsylvania. Pokoknya lokasinya itu ya lokasi yang cukup terpencil. Dan mereka bertiga ini berencana, maaf cakap, ini menghisap lintingan ganja. Nah, si Skyler ini ternyata itu nggak sadar kalau sebenarnya dia itu sudah masuk ke dalam perangkap dua sahabat baiknya ini. Dan pada malam eksekusi itu ya kan si dua orang temannya si Skyler ini, si Sheila sama Rachel, mereka ini bilang sama Skyler bahwa mereka ini lupa membawa korek api. Dari situ Skyler pun inisiatif lah dia buat ngebawa benda itu dari dalam mobilnya. Tapi begitu si Skyler ini ngebalikin badan buat masuk ke dalam mobil itu buat nyari korek api nih, kedua sahabatnya langsung berhitung dari 1 sampai 3. Kemudian mereka ini langsung ngehajar si Skyler ini sampai tiada dengan menggunakan benda tajam. Dan itu tanpa ampun. Dari situ setelah mendapat hal yang kayak gitu, si Skyler ini ternyata nyoba kabur nih. Tapi ternyata percuma karena si Rachel ini menjatuhkan si Skyler ini ke tanah. Dan dari situ dia kembali menusuk si Skyler. Pada suatu kesempatan, sempat Skyler ini berhasil ngerebut benda yang dipegang temennya ini. Tapi sahabat yang satu lagi nih yang bernama si Sheila itu langsung menusuk si Skyler ini berkali-kali sampai pada akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Dan tercatat sekitar lebih dari 50 tusukan yang ada di tubuh Skyler itu. Setelah kejadian itu si Rachel sama Sheila ini inisiatif dia ini inisiatif buat ngubur si Skyler ini dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan mereka. Tapi sialnya tanah di lokasi itu keras sekali, sehingga mereka ini bener-bener kesusahan buat ngegali tanah itu. Akhirnya mereka ini mutusin lah buat nutupin Skyler ini dengan bebatuan. Gak hanya bebatuan tapi juga ada ranting pohon bahkan tanah. Setelah selesai, si Rachel sama si Sheila ini langsung pulang ke rumah. Mereka mandi, bahkan mereka itu sudah sempat ngebuang pakaian mereka yang sudah tertempel noda merah dari si Skyler untuk menghilangkan barang bukti mereka. Kemudian tanpa rasa bersalah sedikit pun mereka ini balik ke kehidupan mereka layaknya gak terjadi apa-apa. Mereka pura-pura nggak tahu apa-apa. Mereka juga ngebantu nyari Skyler yang dikabarkan hilang, padahal mereka adalah pelakunya gitu kan. Dan pada bulan Mei tahun 2013 nih akhirnya si Rachel ini didakwa bersalah dan dia itu dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Sementara itu si Sheila ini dapat hukuman yang lebih berat nih daripada si Rachel, yaitu hukuman seumur hidup. Hukuman si Rachel ini jauh lebih ringan karena dia sendirilah yang lebih dulu menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Dan dia juga yang membeberkan apa yang udah mereka berdua ini lakuin. Sehingga kasusnya si Skyler ini akhirnya bisa terpecahkan. Nah dari sini ya kan, dari kejadian ini tentu aja kisahnya si Skyler Nice ini otomatis jadi trending. Dan dia tuh kayak ngedapetin liputan luas lah dari Amerika, dari stasiun televisi swasta, dari NBC yang menayangkan dokumenter nih mengenai kejadian yang terjadi tentang si Skyler ini. Bahkan di episode itu orang tua si Skyler ini juga hadir. Mereka juga ngaku bahwasanya orang tuanya ini benar-benar gak habis pikir dan gak nyangka bahwa yang udah menghabisi anaknya adalah sahabat dari anaknya sendiri yang sudah kayak saudara. Yang bakal lebih mirisnya lagi, ternyata sahabatnya ini udah dianggap anak sendiri nih sama orang tuanya si Skyler. Nah yang jadi pertanyaan lagi nih, sebenarnya apa sih alasan si Rachel sama si Sheila ini kok tega berbuat kayak gitu sama sahabatnya sendiri? Apa yang mendorong mereka itu untuk ngelakuin hal kayak gitu? Bayangin anak 16 tahun udah kayak gitu kan. Dan mengejutkan lagi nih ketika polisi dan FBI menanyakan hal yang sama dua orang ini, mereka itu kompak menjawab, kami hanya tidak menyukainya. Aneh memang kan ya, kalau emang gak suka kok bisa sahabatan gitu kan. Kok bisa alasan sesimpel itu buat membenarkan
atas apa yang udah mereka lakuin gitu. Bayangkan mereka masih remaja 16 tahun udah senekat itu. Ada satu fakta lagi nih weh, sebenarnya ketegangan antara tiga sahabat itu bisa terlihat waktu itu kalau nggak salah di Twitter. Iya, di Twitter itu tepatnya belum kejadian Skylar ini tiada. Itu terjadi tanggal 4 Juli tahun 2012. Tepatnya itu 2 hari sebelum hari kejadian. Dia sempat memaki, menyindir, pokoknya kecewa kali lah sama si Sheila sama Rahel ini. Dia kembali nih buat tweet bahwasanya dia tuh kayak bener-bener gak nyangka sama kedua sahabatnya ini. Dan tweet terakhir itu 2 jam sebelum dimana si Skylar ini nyelinap keluar dari jendela kamarnya sendiri. Dia juga nge-tweet nih, semua yang bisa kulakukan hanyalah berharap. Tapi yang mengejutkan lagi, Twitternya si Rahel sama si Sheila ini sama sekali nggak menandakan rasa bersalah sama sekali. Bahkan saat si Skylar ini berhasil ditemukan dalam kondisi yang udah nggak ada, si Sheila yang dapat hukuman seumur hidup itu, dia tuh sempet buat tweet Twitter. Nah, isinya itu kayak gini, beristirahatlah dengan tenang Skylar, kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku. Dan tweetnya itu tuh diupload bareng foto mereka sama Skylar. Jadi seakan-akan mereka ini kayak bener-bener lagi dalam keadaan berduka. Padahal kenyataannya ya kan mereka dua inilah biang keroknya gitu, yang udah tega sama sahabatnya sendiri. Jadi bisa kita simpulkan apa yang dialami sama Skylar ini ya mungkin bisa jadi pelajaran lah buat kehidupan kita semua. Bahwasanya gak jarang, aku gak bilang semuanya ya, gak jarang orang terdekat kita juga bisa nyakitin kita gitu. Ya karena apa? Karena kita bener-bener gak tahu sifat orang tuh kayak apa. Nah, itu tadi kisah mengenai Skylar Nish, yaitu gadis remaja usia 16 tahun yang harus mendapat nasib naas. Dia harus kehilangan nyawanya akibat ulah kedua sahabatnya yang bahkan sudah dianggap anak sendiri sama orang tua si Skylar. Buat kalian semua yang udah nonton video ini, mau lihatnya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel OKZ. Assalamualaikum.